Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anakku sehat semua? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kesehatan, keselamatan tetap diberikan Allah kepada kita semua. Anak-anakku yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini, Pak Eka akan menyampaikan materi pembelajaran tentang keselamatan di jalan raya. Anak-anak, pengertian jalan menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas. Yang mempunyai ciri: 1. Kendaraan bermotor. 2. Masyarakat umum. 3. Perusahaan negara. 4. Penggunaan diatur oleh undang-undang. Anak-anakku yang berbahagia, berbicara tentang penyebab kecelakaan, tentu kita harus membagi dalam beberapa faktor penyebab. Yang pertama adalah faktor manusia. Yang kedua, faktor jalan itu sendiri. Kemudian faktor cuaca atau iklim. Dan yang keempat adalah faktor kendaraan. Dari sekian faktor, anak-anak tentu sudah bisa menyaksikan faktor mana yang menjadi penyebab paling utama terjadinya kecelakaan. Tentu adalah faktor manusianya. Sehebat jalan, semulus jalan, sebaik iklim, kendaraan sudah lengkap, tetapi kalau manusia pengguna itu tidak tertib, tidak patuh kepada aturan, pastilah kecelakaan akan terjadi di jalan raya. Jadi itulah anak-anak penyebab faktor kecelakaan di jalan raya yang paling utama adalah faktor manusia. Selanjutnya, anak-anak, keselamatan di jalan raya, dan kita berusaha untuk mengurangi kecelakaan dengan memperhatikan faktor-faktor penyebab kecelakaan, seperti sarana-prasarana, faktor sekeliling, manusia, rambu-rambu, atau peraturan. Jadi untuk mengurangi kecelakaan di jalan raya, perlu ditanamkan pendidikan, mulai dari TK, taman kanak-kanak, perlu ada penyuluhan melalui media massa, melalui PPKL, tata cara mengemudi, dan penegakan hukum yang berkeadilan. Ini semua dalam rangka untuk menjaga keselamatan di jalan raya. Selanjutnya, anak-anak, klasifikasi jalan raya menurut undang-undang dibagi menjadi 3 secara garis besar. Yang pertama, jalan arteri. Kemudian yang kedua, jalan kolektor. Dan yang ketiga, jalan lokal. Jalan arteri dibagi menjadi 2, yaitu jalan arteri primer adalah ruas jalan yang menghubungkan antar kota. Jenjang ke-1 yang berdampingan atau menghubungkan kota jenjang ke-1 dengan kota jenjang kedua. Arteri sekunder atau jalan arteri sekunder adalah ruas jalan yang menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder ke-1, dari kawasan sekunder ke-1 dengan kawasan sekunder lainnya. Jadi anak-anak, jalan arteri dibagi menjadi 2, yaitu arteri primer dan arteri sekunder. Kemudian klasifikasi jalan raya yang kedua yaitu jalan kolektor.
Jalan kolektor dibagi menjadi dua juga, yaitu kolektor primer dan kolektor sekunder. Jalan kolektor primer adalah ruas jalan yang menghubungkan antar kota kedua dengan kota jenjang kedua, atau kota jenjang ke-1 dengan kota jenjang ketiga. Kolektor sekunder atau jalan kolektor sekunder adalah ruas jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder lainnya atau menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga. Kemudian klasifikasi jalan raya yang ketiga yaitu jalan lokal. Jalan lokal dibagi menjadi tiga, yaitu jalan lokal primer, jalan lokal sekunder, dan jalan lingkungan. Jalan lokal primer adalah ruas jalan yang menghubungkan kota jenjang ke-1 dengan persil, kota jenjang kedua dengan persil, kota jenjang ketiga dengan kota jenjang ketiga lainnya. Kota jenjang ketiga dengan kota jenjang di bawahnya. Itu jalan lokal primer. Saya ulangi anak-anak. Jalan lokal primer adalah ruas jalan yang menghubungkan kota jenjang ke-1 dengan persil, kota jenjang kedua dengan persil, kota jenjang ketiga dengan kota jenjang ketiga lainnya, kota jenjang ketiga dengan kota jenjang di bawahnya. Itu adalah jalan lokal primer. Kemudian jalan lokal sekunder adalah ruas jalan yang menghubungkan kawasan sekunder ke-1, kedua dengan perumahan, dan seterusnya dengan perumahan. Saya ulang anak-anak, jalan lokal sekunder adalah ruas jalan yang menghubungkan kawasan sekunder ke-1, kedua dengan perumahan, dan seterusnya dengan perumahan. Kemudian yang terakhir, klasifikasi jalan raya adalah jalan lingkungan. Merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan. Ini bisa kita lihat anak-anak di sekitar kita, misalnya angkutan dari Kaliurang sampai ke Terban. Itu adalah jalan lingkungan kita, melayani angkutan lingkungan. Kita lanjutkan anak-anak pada aktivitas di jalan raya. Ini sebenarnya cukup banyak anak-anak, tapi bisa Pak Eka sampaikan yang 5 dulu, nanti yang lain bisa dibaca di buku atau di Google dan sebagainya, dicari pada sumber-sumber belajar yang relevan. Aktivitas di jalan raya itu ada satu, aktivitas pejalan kaki. Kedua, bersepeda. Ini anak-anak yang sekarang lagi marak, ya di samping anak-anak tinggal di rumah karena ada COVID-19, anak-anak juga bisa beraktivitas bersepeda bersama teman, bersama Bapak, Ibu, dan adik, atau dalam lingkungan yang lebih luas. Kemudian aktivitas yang lain adalah berkendara dengan bus, yang biasa anak-anak lakukan ketika anak-anak misalnya keluar kota, dari Jogja ke Semarang, dari Jogja ke Surabaya, itu dengan naik bis. Atau mungkin nanti ketika anak-anak berwisata, misalnya pergi ke Jakarta, ke Bandung, ke Bali, biasanya transportasi yang digunakan adalah bus. Jadi aktivitas dengan bus. Kemudian aktivitas yang berikutnya adalah aktivitas dengan sepeda motor.
Tentu ini anak-anak harus diperhatikan juga, aktivitas berkendara dengan sepeda motor. Yang pertama tentu anak-anak harus punya SIM, harus membawa STNK, memakai helm standar, dan tentu harus mengikuti aturan tata tertib yang berlangsung di jalan raya. Kemudian yang terakhir, aktivitas di jalan dengan mobil. Ya, dengan mobil ini bisa dengan mobil pribadi, ya. Yang rata-rata yang dipakai adalah kendaraan pribadi. Jadi itulah anak-anak 5 aktivitas di jalan raya yang biasa kita lihat dan kita alami. Saya ulang lagi. Yang pertama adalah pejalan kaki. Anak-anak berangkat ke sekolah, kalau tidak diantar oleh Bapak Ibu bisa dengan jalan kaki, ya, melewati jalan lingkungan, ya, atau mungkin jalan raya juga dan sebagainya. Kemudian yang kedua, aktivitas dengan bersepeda. Ya, ini juga satu himbauan dari Pak Eka untuk anak-anak, bersekolahlah dengan naik sepeda karena nilainya adalah nilai yang baik untuk kebugaran, untuk kesehatan anak-anak. Di waktu pagi bisa menjaga waktu, kemudian membantu orang tua karena orang tua tidak harus mengeluarkan uang untuk gojek atau untuk Uber. Kemudian aktivitas yang ketiga dengan bus, ya tentu ini biasanya dipakai untuk perjalanan jarak jauh, ya antar kota, antar provinsi. Kemudian berkendaraan dengan sepeda motor, ini yang biasa lakukan Bapak Ibu, orang tua anak-anak ketika mengantar anak-anak ke sekolah dengan bersepeda motor. Tapi jangan lupa sekali lagi ikuti aturan pengguna sepeda motor, ya, harus punya SIM, harus membawa STNK, harus memakai helm standar, seluruh motornya harus lengkap, kemudian mengikuti aturan di jalan raya. Kemudian yang terakhir yang kita bahas yaitu berkendara dengan mobil. Ini biasa dilakukan keluarga dalam satu keluarga untuk bepergian ke tempat nenek, ke tempat kakak, ke tempat adik dengan mobil pribadi. Anak-anak tentu akan lebih baik anak-anak untuk bisa menambah wawasan dengan dengan coba mengamati perilaku di jalan raya. Ya, termasuk Bapak dan Ibu di rumah, kemudian kakak-kakak yang sudah punya SIM, coba anak-anak lihat. Atau mungkin Bapak Ibu guru juga bisa dilihat, atau tetangga, ya, pelanggaran lalu lintas yang biasa kita lihat, atau mungkin pernah kita mengalami, atau mungkin pernah anak-anak mengalami. Yang pertama adalah menerobos lampu lalu lintas. Ini sangat umum, tetapi salah. Umum tapi salah. Tetapi masih banyak dilakukan. Sering dilakukan. Oleh siapa? Ya oleh kita selaku pengguna jalan. Seharusnya lampu kuning itu adalah berhati-hati untuk berhenti. Tetapi yang terjadi adalah begitu lampu kuning menyala, dengan cepat kita atau mungkin saudara-saudara kita gasnya ditambah sehingga dengan cepat melaju menerobos lampu kuning. Padahal itu sebenarnya untuk hati-hati berhenti karena sebentar lagi lampu merah akan menyala. Tidak memakai helm. Ini juga umum. Tetapi umum yang salah. Ya, jadi helm dipakai ketika ada Bapak polisi, Bapak penegak hukum berada di jalan atau di pinggir jalan untuk mengatur lalu lintas. Tidak seperti itu. Bahwa helm kita pakai dalam rangka untuk melindungi kepala kita, ya, otak kita jika terjadi jatuh, ya, atau kecelakaan. Ya, bolehlah kita sakit tangan kita, tapi jangan sampai otak kita sakit, karena itu akan sangat riskan, sangat berbahaya.
dalam melangsungkan kehidupan kita. Kemudian yang ketiga, tidak menyalakan lampu. Ini himbauan dari pemerintah, ya, dari bapak-bapak polisi, lampu utama harus dinyalakan. Ini satu kewajiban. Jadi kalau tidak, tentu itu menyalahi aturan, kena tilang dan sebagainya. Tidak membawa surat-surat. Nah, ini tentu dengan alasan apapun, ya, tidak dibenarkan untuk tidak membawa surat. Entah itu alasan lupa, entah suratnya dibawa oleh kakak, dibawa oleh ibu, oleh bapak, tidak boleh. Artinya apa? Ya, surat-surat itu harus dibawa sebagai bukti bahwa kendaraan yang kita naiki adalah punya surat, punya legalitas, ya, itu malah resmi, bukan colongan, bukan hasil curian dan sebagainya. Itu sebagai bukti. Jadi jangan sampai kita tidak membawa surat-surat. Penting itu, ya, tentu STNK. Kemudian kalau yang sudah berumur 17 atau sudah menikah, ya tentu SIM. Kemudian melawan arus, ini juga sudah ditentukan, ya. Ada jalan yang harus satu arah, itu juga harus kita ikuti. Karena apa? Tentu diatur sedemikian untuk melancarkan lalu lintas di jalan raya. Jadi kalau ada satu, dua yang melawan arus tentu akan mengganggu kelancaran dan juga akan mengganggu kenyamanan berlalu lintas. Ini di kota besar menerobos jalur busway, misalnya di Jakarta, ya, ada jalur busway. Itu karena orang tidak sabar, kemudian menerobos saja di jalur busway, itu juga pelanggaran. Kemudian yang berikutnya, tidak ada kaca spion, ya. Kelihatannya sepele spion itu, ya. Tidak ada, kan tidak apa-apa. Toh spion itu untuk melihat belakang. Tidak seperti itu. Bahwa spion kita itu akan sangat bermanfaat. Misalnya ketika kita harus belok kanan, kita bisa melihat belakang kita seberapa jarak kendaraan di belakang kita, sehingga kita harus belok ke kanan. Jadi kaca spion itu juga penting. Melewati trotoar itu juga menjadi pelanggaran lalu lintas yang kadang-kadang kita tidak sadar bahwa trotoar itu diperuntukkan bukan untuk kendaraan bermotor. Ya, kemudian yang terakhir tentu tidak konsentrasi. Ini kalau dikatakan itu pelanggaran, ya sebenarnya norma, ya norma. Artinya itu timbul dari hati kita. Itulah beberapa pelanggaran lalu lintas, dan mungkin anak-anak nanti bisa berikan contoh, bisa berikan beberapa pelanggaran yang lain yang mungkin anak-anak alami atau mungkin anak-anak lihat di jalan raya. Itulah anak-anak yang berbahagia, materi Pak Eka untuk kesempatan yang baik ini. Sekali lagi, jangan lupa ketika anak-anak berkendaraan di jalan raya, ikuti semua aturan. Mudah-mudahan dengan anak-anak mengikuti aturan, ya, jalan itu akan tertib, lancar, tidak ada kecelakaan. Terima kasih. Salam sehat dari Pak Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.